tahun 2026 bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling siap. Saat banyak orang masih menunggu kepastian, ada sebagian kecil yang diam-diam menyiapkan asetnya dari sekarang. Di video ini, kita akan bahas 8 instrumen investasi paling menjanjikan di 2026. Bukan yang ribet, tapi yang realistis dan relevan untuk orang Indonesia. Simak sampai akhir, karena satu di antaranya sering diremehkan, tapi justru paling konsisten menghasilkan. Reksadana sering dianggap investasi pemula, padahal justru disitulah letak kekuatannya. Reksadana mengajarkan satu prinsip penting dalam keuangan, konsistensi mengalahkan spekulasi. Di 2026, ketika banyak orang masih bingung menghadapi fluktuasi pasar, reksadana tetap relevan karena strukturnya sederhana dan terukur. Reksadana pasar uang cocok untuk dana yang ingin tetap produktif tanpa harus deg-degan melihat grafik harian. Sementara reksadana saham memberi peluang pertumbuhan jangka panjang bagi mereka yang siap dengan naik turunnya pasar. Semua dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga kamu tidak perlu memantau pasar setiap jam. Bagi banyak orang Indonesia, reksadana adalah langkah pertama untuk membuat uang mulai bekerja. Bukan soal hasil instan, tapi soal membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak awal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak orang terlalu fokus mencari instrumen yang katanya paling cuan. Padahal, seringkali yang dibutuhkan justru instrumen yang paling stabil dan bisa diandalkan. Reksadana pasar uang memberi ketenangan karena risikonya relatif rendah, cocok untuk dana darurat atau rencana jangka pendek. Sementara itu, reksadana saham berperan sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang. Nilainya memang bisa naik dan turun, tapi disitulah prosesnya. Investor belajar untuk tidak panik, tidak serakah, dan tidak bereaksi berlebihan. Di 2026, mereka yang bertahan bukan yang paling sering pindah instrumen, tapi yang konsisten menyetor dan sabar menunggu hasil. Reksadana bukan tentang menebak pasar, melainkan tentang memberi waktu pada proses. Dan seringkali, hasil terbaik datang dari keputusan yang paling sederhana. Banyak orang gagal di investasi bukan karena salah memilih instrumen, tapi karena tidak siap secara mental. Reksadana melatih kedisiplinan itu. Menyisihkan uang secara rutin, menerima hasil apa adanya, dan tetap berjalan meski tidak selalu menyenangkan. Instrumen ini mungkin tidak membuat cerita sensasional, tapi justru itulah ciri investasi yang sehat. Tidak ribut, tidak viral, tapi konsisten. Di 2026, reksadana tetap layak dimiliki sebagai fondasi, bukan sebagai jalan pintas. Anggap reksadana seperti fondasi rumah, tidak terlihat dari luar, tapi menentukan seberapa kuat bangunan keuanganmu ke depan. Setelah fondasi ini kokoh, barulah kamu bisa melangkah ke instrumen lain dengan lebih tenang dan terukur. Saham perusahaan fundamental kuat bukan tentang mencari sensasi, tapi tentang memilih bisnis yang benar-benar bekerja. Perusahaan seperti ini punya produk jelas, laporan keuangan sehat, dan model bisnis yang bertahan lama. Mereka tidak bergantung pada tren sesaat atau isu viral. Justru karena itu, pergerakannya sering terlihat membosankan. Namun, di 2026, kebosanan adalah keuntungan. Saat banyak saham naik turun tanpa arah, perusahaan-perusahaan fundamental kuat tetap menghasilkan laba, membayar dividen, dan terus berkembang pelan tapi pasti. Investor tidak membeli sahamnya untuk dijual besok, tapi untuk dimiliki dalam waktu lama. Saham jenis ini cocok bagi orang yang ingin membangun kekayaan dengan cara rasional. Tidak perlu sering buka aplikasi, tidak perlu panik setiap ada berita. Yang penting adalah memahami bisnisnya dan percaya pada proses jangka panjang. Banyak orang masuk saham dengan harapan cepat untung, lalu keluar dengan kecewa. Masalahnya bukan di saham, tapi di ekspektasi. Saham fundamental kuat bekerja dengan cara berbeda. Ia tumbuh mengikuti kinerja perusahaan, bukan emosi pasar. Perusahaan yang konsisten mencetak laba biasanya punya manajemen rapi, arus kas sehat, dan pangsa pasar yang jelas. Harga sahamnya mungkin tidak melonjak drastis, tapi nilainya meningkat seiring waktu. Di 2026, investor yang bertahan adalah mereka yang mau belajar membaca laporan keuangan dan memahami bisnis di balik angka. Pendekatan ini memang butuh kesabaran, tapi justru disitulah keunggulannya. Saham fundamental mengajarkan satu hal penting, uang berkembang paling baik saat pemiliknya tenang.
Memiliki saham perusahaan fundamental kuat berarti menjadi bagian dari perjalanan bisnis itu sendiri. Kamu tidak sekadar menebak harga, tapi ikut memiliki aset produktif. Saat perusahaan tumbuh, nilaimu ikut tumbuh. Di 2026, dunia investasi semakin ramai oleh spekulasi dan informasi cepat. Di tengah kebisingan itu, saham fundamental memberi ruang untuk berpikir jernih. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua tren harus diikuti. Instrumen ini cocok untuk mereka yang ingin membangun kekayaan tanpa stres berlebihan. Pelan, konsisten, dan masuk akal. Karena pada akhirnya, hasil besar sering datang dari keputusan yang terlihat paling sederhana. Emas selalu hadir sebagai aset yang tidak banyak bicara, tapi jarang mengecewakan. Di tengah perubahan ekonomi yang cepat, emas menawarkan satu hal yang semakin mahal nilainya. Rasa aman. Ia tidak menjanjikan pertumbuhan agresif, tapi berfungsi menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus waktu dan inflasi. Di 2026, peran ini menjadi semakin penting, terutama bagi mereka yang sudah lelah dengan naik turun aset berisiko tinggi. Emas tidak bergantung pada kinerja perusahaan, laporan keuangan, atau keputusan manajemen. Nilainya lahir dari kepercayaan global yang sudah teruji selama ratusan tahun. Karena itu, emas sering dipilih sebagai pelindung, bukan sebagai alat spekulasi. Bagi banyak orang, memiliki emas berarti memiliki pegangan. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberikan ketenangan. Di dunia investasi yang penuh suara dan janji, emas tetap berdiri sebagai aset yang tenang, stabil, dan relevan lintas generasi. Di 2026, emas hadir dalam dua bentuk yang sama-sama relevan, emas fisik dan emas digital. Emas fisik memberi rasa aman karena wujudnya nyata. Bisa disimpan, diwariskan, dan dirasakan langsung kepemilikannya. Bagi sebagian orang, aset nyata memberi kepercayaan lebih besar, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Sementara itu, emas digital menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Bisa dibeli dengan nominal kecil, disimpan tanpa repot, dan dipantau kapan saja. Akses yang lebih mudah membuat emas digital cocok bagi generasi yang ingin praktis tanpa menghilangkan fungsi utama emas itu sendiri. Keduanya bukan untuk dibandingkan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terpenting adalah memahami bahwa emas bukan alat kejar untung cepat. Ia bekerja perlahan, mengikuti siklus ekonomi. Kesabaran menjadi kunci utama bagi siapapun yang memilih emas sebagai bagian dari portofolio. Kesalahan paling umum dalam berinvestasi emas adalah menaruh ekspektasi yang salah. Banyak orang berharap emas memberi keuntungan besar dalam waktu singkat, lalu kecewa ketika itu tidak terjadi. Padahal, sejak awal, peran emas bukan untuk berlari kencang, melainkan untuk bertahan. Di 2026, emas tetap relevan karena fungsinya sebagai penyeimbang risiko. Saat saham, kripto, atau aset lain berfluktuasi tajam, emas seringkali bergerak lebih stabil. Ia membantu menjaga emosi investor tetap tenang dan portofolio tetap seimbang. Memiliki emas berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua aset harus agresif. Ada aset yang tugasnya melindungi, bukan menumbuhkan secara cepat. Dan emas menjalankan peran itu dengan konsisten, tanpa janji berlebihan, tanpa drama, tapi tetap bernilai. Surat berharga negara sering dianggap sebagai instrumen yang membosankan. Tidak ada lonjakan harga, tidak ada sensasi, dan jarang dibicarakan di media sosial. Namun justru disitulah kekuatannya. SBN menawarkan kepastian di tengah dunia keuangan yang semakin tidak pasti. Di 2026, ketika banyak aset bergerak agresif dan sulit diprediksi, SBN hadir sebagai pilihan yang tenang dan terukur. Dengan membeli SBN, investor pada dasarnya meminjamkan dana kepada negara dan menerima imbal hasil secara rutin. Pola ini membuat SBN cocok bagi mereka yang menginginkan arus kas stabil tanpa harus memantau pasar setiap hari. Risiko relatif lebih rendah karena dijamin oleh negara, sehingga banyak orang menjadikannya fondasi portofolio. SBN bukan alat untuk mengejar keuntungan besar, tapi untuk menjaga ritme keuangan tetap sehat. Instrumen ini mengajarkan bahwa kestabilan juga bisa menjadi strategi yang cerdas. Salah satu keunggulan utama SBN adalah kejelasan. Imbal hasil sudah diketahui sejak awal, jadwal pembayaran jelas, dan jangka waktu investasi terukur. Bagi banyak orang, kejelasan seperti ini memberikan rasa aman yang sulit digantikan oleh instrumen lain. Di 2026, SBN sangat relevan bagi investor yang ingin membangun pendapatan pasif secara bertahap.
Kupon yang dibayarkan secara berkala bisa digunakan untuk menutup kebutuhan rutin, ditabung kembali, atau dialokasikan ke instrumen lain. Tanpa tekanan untuk keluar masuk pasar, investor bisa fokus pada perencanaan jangka panjang. SBN juga membantu mengurangi keputusan emosional. Karena sifatnya yang stabil, investor tidak mudah tergoda oleh rumor atau fluktuasi jangka pendek. Dalam dunia investasi yang semakin cepat, SBN mengajarkan pentingnya ketenangan dan konsistensi. Banyak orang meremehkan SBN karena hasilnya terlihat kecil dibandingkan instrumen lain. Padahal, dalam jangka panjang, kestabilan sering kali lebih berharga daripada pertumbuhan agresif. SBN membantu menjaga portofolio tetap seimbang dan tidak terlalu terpapar risiko. Di 2026, memiliki SBN berarti memiliki penopang keuangan yang bisa diandalkan. Saat kondisi pasar tidak bersahabat, instrumen ini tetap bekerja sesuai rencana. Tidak terpengaruh emosi pasar, tidak terguncang isu sesaat. SBN bukan instrumen untuk semua orang, tapi sangat tepat bagi mereka yang menghargai kepastian. Ia tidak menjanjikan sensasi, tapi menawarkan sesuatu yang lebih penting, rasa aman dan alur keuangan yang terjaga. Properti sering dibayangkan sebagai aset mahal yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Padahal, properti produktif tidak selalu berarti rumah besar atau apartemen di kota besar. Di 2026, justru properti skala kecil menjadi semakin relevan karena lebih fleksibel dan realistis. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kamar kos sederhana, kontrakan kecil, hingga ruang sewa yang melayani kebutuhan lokal. Properti jenis ini tidak bergantung pada kenaikan harga semata, melainkan pada fungsinya. Selama properti itu dibutuhkan dan digunakan, ia bisa menghasilkan pendapatan. Bagi banyak orang, ini adalah sumber arus kas yang nyata dan bisa diprediksi. Properti produktif mengajarkan bahwa nilai tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari kegunaan. Di tengah perubahan ekonomi, aset yang dibutuhkan sehari-hari cenderung bertahan lebih lama. Keunggulan utama properti skala kecil terletak pada kontrol. Pemilik bisa mengelola langsung, menyesuaikan harga sewa, dan memahami kebutuhan penyewa. Hal ini membuat risiko lebih mudah dikendalikan dibandingkan properti besar yang kompleks. Di 2026, properti kecil juga lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Jika kebutuhan pasar berubah, pemilik bisa menyesuaikan fungsi atau sistem sewa tanpa proses panjang. Pendapatan mungkin tidak besar, tapi lebih konsisten. Banyak investor pemula merasa lebih percaya diri memulai dari properti skala kecil karena prosesnya nyata dan mudah dipahami. Tidak ada grafik rumit, hanya perhitungan sederhana, biaya, pendapatan, dan perawatan. Dengan pengelolaan yang rapi, properti kecil bisa menjadi aset yang bekerja terus-menerus. Dalam investasi properti, arus kas sering kali lebih penting daripada kenaikan harga. Properti yang nilainya naik tapi tidak menghasilkan uang bulanan bisa membebani pemiliknya. Sebaliknya, properti produktif skala kecil fokus pada pendapatan rutin. Di 2026, pendekatan ini semakin masuk akal. Banyak orang tidak mencari aset prestis, tetapi aset yang membantu menutup kebutuhan hidup. Properti yang menghasilkan, meski sederhana, memberikan rasa aman finansial. Memiliki properti produktif berarti memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil. Ia tidak bergerak cepat, tapi bekerja terus. Dan dalam jangka panjang, konsistensi inilah yang membangun kekuatan keuangan secara perlahan namun nyata. Usaha produktif sering tidak dianggap sebagai investasi, padahal secara konsep justru sangat jelas. Ada modal, ada proses, dan ada hasil nyata. Di 2026, usaha berbasis aset nyata menjadi semakin relevan karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari. Selama manusia masih butuh makan, minum, tempat tinggal, dan alat, usaha jenis ini akan tetap punya pasar. Usaha produktif tidak selalu harus besar. Skala kecil pun bisa berjalan dengan baik selama dikelola dengan rapi. Keunggulan utamanya adalah keterkaitan langsung antara aset dan penghasilan. Tidak ada spekulasi harga, tidak ada asumsi berlebihan. Yang ada hanyalah aktivitas nyata yang menghasilkan nilai. Bagi banyak orang, usaha produktif memberi rasa kontrol yang lebih besar dibandingkan instrumen keuangan. Pemilik bisa melihat, menyentuh, dan memahami bagaimana uang bekerja. Di tengah ketidakpastian, kepastian seperti ini menjadi kekuatan tersendiri. Usaha berbasis aset nyata bisa hadir dalam banyak bentuk. Ternak, kebun produktif, alat sewa,
warung kecil, hingga jasa berbasis peralatan. Semua memiliki satu kesamaan, menghasilkan karena digunakan. Selama aset itu berfungsi, uang akan terus bergerak. Di 2026, pendekatan ini semakin menarik karena tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. Harga mungkin naik turun, tapi kebutuhan tetap ada. Inilah alasan mengapa banyak usaha sederhana bisa bertahan puluhan tahun. Pengelolaan menjadi kunci utama. Catatan rapi, perawatan aset, dan hubungan baik dengan pelanggan menentukan keberlanjutan. Keuntungan mungkin tidak selalu besar, tapi stabil. Dan stabilitas seringkali lebih penting daripada lonjakan sesaat. Usaha produktif mengajarkan bahwa konsistensi operasional adalah fondasi keuangan jangka panjang. Banyak orang meremehkan usaha kecil karena terlihat sederhana. Padahal justru disitulah kekuatannya. Usaha produktif berbasis aset nyata tidak bergantung pada tren, algoritma, atau sentimen pasar. Ia berdiri di atas kebutuhan nyata manusia. Di 2026, memiliki usaha produktif berarti memiliki sumber penghasilan yang bisa dikendalikan. Pemilik tidak hanya menunggu hasil, tapi ikut memastikan proses berjalan dengan baik. Ada keterlibatan, ada tanggung jawab, dan ada hasil yang bisa dievaluasi. Usaha seperti ini mungkin tidak terdengar mewah, tapi seringkali menjadi penopang keuangan paling stabil. Pelan, konsisten, dan terus bekerja. Dalam jangka panjang, usaha produktif membangun kekuatan finansial yang tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Aset digital produktif sering dianggap tidak nyata, padahal dampaknya sangat nyata. Di 2026, konten digital, bisnis online, dan produk berbasis internet menjadi salah satu aset paling fleksibel. Ia tidak membutuhkan lahan luas, tidak harus dimiliki secara fisik, tapi mampu menghasilkan nilai berulang. Keunggulan utama aset digital terletak pada skalanya. Sekali dibuat dengan benar, ia bisa diakses oleh banyak orang tanpa biaya tambahan besar. Konten edukasi, hiburan, maupun bisnis berbasis layanan digital bekerja dengan cara yang berbeda dari aset tradisional. Waktu dan tenaga dikeluarkan di awal, hasilnya bisa terus berjalan. Aset digital bukan tentang viral sesaat. Ia tentang membangun sistem. Di tengah perubahan gaya hidup dan konsumsi informasi, aset digital produktif menjadi peluang bagi siapapun yang mau konsisten dan sabar. Banyak orang melihat hasil akhir aset digital tanpa memahami proses di baliknya. Channel YouTube, blog, atau bisnis online yang terlihat sederhana biasanya dibangun melalui konsistensi panjang. Konten yang memberi nilai akan terus dicari, bahkan bertahun-tahun setelah dibuat. Di 2026, kepercayaan menjadi mata uang utama di dunia digital. Audiens tidak lagi mencari sensasi, tapi solusi dan sudut pandang yang jujur. Inilah yang membuat aset digital produktif bertahan lama. Bukan karena algoritma semata, tapi karena relevansi. Pendapatan dari aset digital mungkin tidak langsung besar, tapi bisa tumbuh seiring waktu. Setiap konten, produk, atau sistem yang dibangun menambah lapisan nilai. Ini bukan pekerjaan instan, melainkan investasi jangka panjang dalam bentuk digital. Memiliki aset digital produktif berarti membangun sesuatu yang bisa bekerja bahkan saat kamu tidak aktif. Ini yang membedakannya dari pekerjaan biasa. Waktu memang diperlukan di awal, tapi hasilnya tidak selalu linear dengan tenaga yang dikeluarkan. Di 2026, aset digital memberi peluang bagi siapapun, tanpa memandang latar belakang. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, kejelasan tujuan, dan kemauan belajar. Tidak harus sempurna, yang penting terus berjalan. Aset digital mungkin tidak terlihat seperti aset tradisional, tapi nilainya nyata. Ia bisa menjadi penopang keuangan, sumber penghasilan tambahan, bahkan aset utama. Pelan, bertumbuh, dan terus bekerja seiring waktu. Lahan produktif sering dipandang sebelah mata, padahal justru inilah salah satu bentuk investasi paling nyata. Pertanian dan perkebunan rakyat bekerja dengan logika sederhana. Tanam, rawat, panen, ulangi. Di 2026, ketika banyak aset bergerak cepat dan sulit diprediksi, lahan produktif menawarkan sesuatu yang langka, kepastian proses. Lahan tidak bergantung pada algoritma, sentimen pasar, atau tren sesaat. Selama dikelola dengan baik dan ditanami komoditas yang dibutuhkan, ia akan terus menghasilkan. Nilainya bukan hanya pada harga tanah, tapi pada produktivitasnya. Investasi ini mungkin tidak instan, tapi sangat membumi.
Ia mengajarkan kesabaran, perencanaan, dan keterhubungan dengan kebutuhan nyata manusia. Selama orang masih makan, lahan produktif akan selalu relevan. Keunggulan lahan produktif rakyat terletak pada skalanya. Tidak harus luas, tidak harus modern. Kebun kecil, sawah sederhana, atau tanaman tahunan bisa menjadi aset jangka panjang bila dikelola dengan konsisten. Di 2026, pendekatan ini semakin masuk akal karena biaya perawatan relatif terkontrol dan risikonya lebih mudah dipahami. Hasil dari lahan produktif bisa berulang. Panen musiman, hasil tahunan, atau kerjasama bagi hasil memberi arus pendapatan yang nyata. Bahkan ketika harga pasar berfluktuasi, lahan tetap menghasilkan sesuatu. Bagi banyak orang, investasi ini juga memberi rasa kepemilikan yang kuat. Ada proses, ada keterlibatan, dan ada hasil yang bisa dilihat langsung. Lahan produktif bukan sekadar aset finansial, tapi aset kehidupan. Memiliki lahan produktif berarti memiliki aset yang bekerja seiring waktu, bukan melawan waktu. Ia tumbuh mengikuti musim, cuaca, dan siklus alam. Di tengah dunia yang serba cepat, lahan justru memberi ritme yang lebih tenang dan terukur. Di 2026, lahan produktif sangat cocok menjadi penyeimbang portofolio. Saat aset digital bergerak cepat dan aset finansial berfluktuasi, lahan tetap berada di tempatnya, terus berproses. Nilainya tidak hanya pada hasil panen, tapi juga pada stabilitas jangka panjang. Lahan mengajarkan satu hal penting dalam investasi. Tidak semua pertumbuhan harus dipercepat. Ada yang cukup dirawat, dijaga, dan dibiarkan bekerja sesuai waktunya. Dan justru dari situlah kekuatan jangka panjang dibangun. Di 2026, investasi bukan lagi soal mencari satu instrumen yang paling hebat, tetapi tentang memahami peran masing-masing aset dalam hidupmu. Setiap instrumen yang dibahas memiliki fungsi berbeda. Ada yang bertugas menumbuhkan, ada yang menjaga, dan ada pula yang memberi arus kas rutin. Ketika semuanya disusun dengan sadar, keuangan menjadi lebih tenang dan terarah. Investasi yang baik bukan yang membuat stres, tapi yang membantu hidup berjalan lebih stabil. Banyak orang menunda karena merasa belum siap, padahal kesiapan sering datang setelah langkah pertama diambil. Di 2026, perbedaan terbesar bukan siapa yang tahu paling banyak, melainkan siapa yang mau memulai lebih dulu dan konsisten. Jadikan investasi sebagai proses belajar jangka panjang, bukan perlombaan cepat. Karena pada akhirnya, keputusan kecil yang dijalankan dengan disiplin akan membentuk hasil besar seiring waktu. Video ini dibuat bukan sebagai ajakan membeli atau menjual instrumen investasi apapun. Semua pembahasan di sini bertujuan untuk edukasi dan membuka sudut pandang, bukan rekomendasi pribadi. Setiap kondisi keuangan orang berbeda. Karena itu, keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kamu. Lakukan riset mandiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan tujuan, kemampuan, serta kondisi finansial masing-masing. Kalau video ini memberi kamu sudut pandang baru tentang investasi di 2026, jangan berhenti di sini. Tekan like supaya algoritma membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang juga ingin belajar dengan cara yang sehat. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan soal aset, pola pikir, dan strategi keuangan jangka panjang yang realistis. Dan tuliskan di kolom komentar, dari 7 instrumen tadi, mana yang paling ingin kamu pelajari lebih dalam. Kita diskusi bareng, pelan-pelan, tapi konsisten.